happy always barengan sama Oracle Card Indonesia di sini ya. Sehat semangat selalu ya teman-teman ya, dalam keadaan seperti apapun. Walaupun langkah kalian berat, hidup kalian juga berat, dan beberapa teman-teman mungkin sedang mengalami kesulitan ya teman-teman. Tetap ya jangan putus asa buat ngadepin hidup ini ya, karena Oracle Card Indonesia bakalan selalu nemenin teman-teman. Asik, romantis kan ya. Oke ya, teman-teman jaga kesehatan, jangan lupa ya kesehatan pikirannya dijaga, jiwa, fisiknya, segala sesuatunya dijaga karena semuanya connected pastinya ya. Dan di readingan kali ini, tema yang bakalan dibahas sama Oracle Card Indonesia adalah ya, apa yang akan terjadi dalam waktu dekat dengan hubungan ini ya. Artinya hubungan yang akan kalian pikirkan orangnya pada waktu kita shuffling nanti ya. Oke, dan apapun dan bagaimanapun bacaan Oracle Card Indonesia ya, setiap videonya pastinya ada pemahaman dan makna yang positif, as long as teman-teman mau membuka diri, membuka pikirannya, membuka jiwanya membuka pikirannya ya, bukan jiwanya ya, dengan pikiran-pikiran yang positif dan mau terbuka ya. Oke, still in this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for our subscribe, like, and giving a positive comment, so I would be able to beautiful word for you. Oke, buat teman-teman Capricorn ya, kita baca buat teman-teman Capricorn, apa sih yang akan terjadi dalam waktu dekat ya dengan hubungan yang sedang kalian jalani ya, tentunya dengan orang yang kalian pikirkan ya. Oke, yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ke oraclecardindonesia@gmail.com. ada di sini, nanti akan dijelaskan term and conditionnya seperti apa ya. Oke, kita baca ya untuk teman-teman Capricorn ya, apa yang akan terjadi dengan hubungan ini dalam waktu dekat. Pikirkan orangnya, fokus sama orangnya ya. Alright, adalah kartu yang pertama, and then ada kartu yang kedua. Yap. Oke, kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini ada banyak sekali berita yang simpang siur ya dari hubungan kalian ini. Ada kompor-kompor biasa gitu ya, ada kompor-kompor juga. Terus habis gitu juga mungkin beberapa teman-teman ada yang punya kebiasaan gitu kan, kebiasaan stalking. Atau barangkali ini temennya kalian itu satu komunitas gitu ya, temennya dia juga terhubung dengan temennya kamu terhubung sama dia juga gitu. Jadinya berita itu bisa didengerin, dia dan dia ya kan. Kayak gitu. Jadi kayak ada propaganda, ada kompor gitu kan ya. Atau kalaupun ini nggak sengaja lihat status gitu kan di medsos, terus habis gitu jadi kayak kebakaran sendiri gitu ya. Nah ini dia teman-teman ya, jangan mudah percaya sama apa yang tidak kita lihat sendiri, atau kita tidak dengarkan sendiri, atau tidak kita rasakan sendiri ya. Jadi jangan yang katanya itu sungguh sangat meracuni gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan ada orang yang suka cerita, katanya si ini gitu, jangan bilang siapa-siapa ya, katanya gitu. Aduh, ini nih bahaya banget nih ya teman-teman ya, bisa jadi politik adu domba. Ya, hal seperti ini perlu banget yang namanya kalian tidak yang namanya emosi ketika mendengarkan sesuatu hal, melihat sesuatu hal gitu kan, tapi bisa melihat dengan jernih ya. Karena benar-benar ya sekarang ini tuh benar-benar teman-teman ya, salah ngomong dikit bisa jadi masalah gitu kan, apa sedikit bisa jadi masalah, segala sesuatu bisa jadi masalah karena entah kenapa orang masih suka cari masalah ya sekarang ini ya. Jadi kenapa enggak gitu ya, kita jernih, kita mau jernih gitu kan, kita mau jernih untuk ngelihat sesuatu hal. Ketika kita mendengarkan satu hal, jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu kan, tapi diproses dulu, dipelajari dulu gitu kan, jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu aja ya. Ada proses di sana ya. Barangkali memang yang mengucapkan mungkin maksudnya nggak seperti itu, atau mungkin tidak ditujukan sama kita juga gitu kan. Ini penuh, kita nggak pernah tahu ya. Jadi kalau untuk hubungan yang sedang kalian jalani ini, akan jauh lebih baik belajar saling percaya, jangan mudah tergoda atau terhasut oleh sesuatu hal yang sifatnya propaganda ya. Oke, kita bakalan menuju ke kartu yang ketiga dan keempat ya. Kartu yang ketiga dan keempat nih udah kebuka nih ya. Lalu ada satu lagi, 3 dan keempat ini ada ini adalah tentang apa ya, kayak
target yang mau kamu target yang kalian mau apa sih, kayak relationship goal gitu ya, target yang kalian mau penuhi gitu kan dalam relationship ini nih apa gitu. Terus habis gitu tekanan-tekanan yang dirasakan ya pada waktu barengan ya bersamaan itu apa gitu. Jangan sampai ya ketika kayak segala sesuatu hal yang di luar dari hubungannya kalian ini ya, ini kayak rusuh dan keadaannya tidak kondusif, kalian jadi ikutan terpengaruh dan akhirnya jadi nggak fokus gitu lah, gitu ya, sama apa yang kalian mau tuju ya dalam hidup ya atau dalam hubungan ini teman-teman ya. Kadang-kadang kan kayak gitu ya, ini sama kayak apa ya, membalancekan sih sebenarnya, artinya menyeimbangkan antara hal yang di luar dari hubungan ini dan hal yang ada di dalam dirinya dari hubungan ini gitu ya. Jangan sampai pengaruh-pengaruh dari luar itu membuat hubungan kalian nggak stabil dan pada akhirnya malah apa yang mau kalian bangun ya atau kalian mau tuju, target yang kalian mau capai di hubungan ini malah jadi nggak jadi ya, jadi berantakan, malah jadi sibuk ngurusin perasaan atau emosi karena kebaperan yang lain-lain gitu ya. Oke, teman-teman. Ya, ini adalah tentang bagaimana kita fokus ya, fokus karena kadang-kadang kayak gini, pas waktu kita bener-bener yang namanya percaya banget gitu kan sama dia, terus habis gitu kita yang bener-bener menginginkan sesuatu hal yang bener-bener di puncak, yang bener-bener kepingin banget gitu kan barengan sama dia, menikah sama dia, semua sama dia gitu kan ya, kita bener-bener berusaha banget gitu kan untuk mensukseskan keinginannya kita gitu. Tapi ketika kita udah malas, kita kayak nggak punya motivasi untuk barengan sama dia, kita udah malas kayak gitu ya, kita jadi ya udah deh gitu ya. Ya ini ayo ya coba semangat lagi teman-teman ya, apapun pressure, apapun tekanan-tekanan yang sedang kalian hadapi ya, karena pihak-pihak luar ya, karena pihak-pihak luar yang mengakibatkan hubungan ini jadi pada akhirnya nggak solid ya. Ya ini sebenarnya bagus sih kalau kayak gitu kita diingetin gitu bahwa ternyata ini masih nggak solid loh, berarti nggak kuat-kuat amat gitu, orang diterjang badai kecil aja ya goyangnya luar biasa gitu ya. Ya. Ini malah bersyukur teman-teman ya, dengan seperti ini kita diingetin banget supaya apa, supaya ingat lagi target yang mau yang mau dicapai ya dalam hubungan ini nih apa gitu ya. Oke, kita selanjutnya buka untuk kartu kelima dan keenam ya teman-teman ya, kartu kelima dan keenam. Oke, ada this one more card, ada oke. Kita lihat simbolnya adalah ada ini tentang apa ya, kayak spider web ya. Jadi ini bisa jadi sebenarnya gini, spider web itu kalau misalkan di kartu ini ya, ini artinya opposite-nya itu adalah dream catchers ya. Jadi sesuatu hal yang baik ya, itu bisa jadi dilihat jadi baik, ataupun kalaupun kita mau melihat bad things-nya ya atau hal yang buruknya, ini adalah satu hambatan ya kayak gitu. Sekarang kayak gini. Jadi intinya simbol ini ya mengingatkan kita kayak gini. Hubungan ini mau jadi positif atau negatif itu tergantung dari cara berpikirnya kamu dan pasangannya kamu gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian berpikir punya perasaan yang positif, lalu melakukan hal yang positif, pasti ya kan hubungan ini akan jadi mengarah ke arah yang positif. Walaupun mungkin ada perselisihan atau apa gitu kan, itu bukan negatif thing lah ya. Perselisihan kadang-kadang juga mendewasakan kok ya, kalau misalkan kita bisa bijaksana menyikapinya. Nah, tetapi ya kalau misalkan kalian pikirannya udah negatif terus, komplain terus habis gitu juga perasaannya juga akhirnya jadi males, negatif gitu kan sama dia, dikit-dikit curiga dan bla 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 gitu ya, ya pasti end up-nya akan mengarah ke arah kehancuran gitu kan, ke arah-arah yang negatif juga gitu ya, seperti itu. Jadi tergantung nih tergantung kalian mau membawa hubungan ini mau kemana dan mau seperti apa ya. Jadi seperti itu. mau dilihat sebagai sesuatu hal yang mendewasakan kalian, problem-problem yang terjadi ini ya pastinya akan mengarah ke arah yang dewasa juga ya kalian ya. Hubungan ini akan mengarah ke arah yang dewasa pula. Tapi kalau misalkan dilihat untuk hal-hal yang kayak jadi hambatan ya, dikit-dikit jadi hambatan, dikit-dikit komplain, dikit-dikit begini, pastinya akan jadi seperti itu juga ya. Oke, kita buka satu kartu lagi ya, di center ya teman-teman ya, untuk teman-teman
Kita akan buka satu kartu lagi. Ya, kita akan lihat koneksinya dari berbagai macam kartu ini ya. Ada beberapa nih ya. Ini adalah Ace of Hearts ya. Ini menceritakan mengenai satu langkah yang baru ya, dan memang melangkah melakukan satu hal yang nyata ya untuk hubungan yang kalian mau bangun, yang mau kalian building ulang ini. Mau kalian maksudnya hal-hal baru ya, melakukan hal yang nyata, melakukan hal-hal yang baru ya untuk hubungan ini ya, lalu juga menumbuhkan rasa kayak romantisme yang mungkin selama ini terlupakan gitu. Terus habis gitu gini teman-teman ya, ketika kita sayang sama seseorang ya, seringkali kita lupa, kita menginginkan orang itu juga sama menyayangi kita. Pastinya juga kita pingin dong yang namanya disayangi gitu kan. Tapi ya sebenarnya ketika kita meminta ya, kita disayangi sama dia, kita yang begitu luar biasa banget ya, artinya sampai mengiba, yang sampai mengemis-ngemis gitu kan, yang sampai benar-benar terluka kalau misalkan dia nyakitin sedikit atau kayak gimana ya. Ini sebenarnya kita punya problem dengan diri kita sendiri gitu ya. Kita meminta disayangi sama orang lain, that means ya ada perasaan kosong dari dalam dirinya kita yang tidak terisi, right ya. Kenapa kita harus meminta orang lain untuk mengisinya sedangkan kita sendiri bisa mengisinya? Dan justru ketika kita mengisinya, kita bisa membagikan hal tersebut lebih-lebih gitu teman-teman ya. Kadang-kadang untuk kita yang tidak kenal sama bahasa cintanya kita sendiri, kita seringkali meminta orang lain untuk menghargai kita, menyayangi kita, dan mengasihi dan bla 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 bla. Padahal itu semua ya yang disebutin tadi itu tidak diminta tapi diberikan secara cuma-cuma ya kan, ya seperti itu untuk orang yang memang mereka mungkin anggap layak untuk disayangi atau dicintai, atau untuk orang-orang yang memang sudah bisa mencintai dirinya sendiri. Kebayang nggak kalau misalkan ya kan, gimana coba ya kan, kamu mau sayang sama orang lain ya, sedangkan dirimu sendiri aja ya kan masih nggak tahu rasanya disayangi itu kayak gimana ya kan. Kamu aja nggak pernah sayang sama diri kamu, gimana kamu mau sayang sama orang lain gitu ya, seperti itu. Jadi belajar yuk, kalau memang mau hubungan yang baik ya perbaiki diri terlebih dahulu. Mau disayangi sama orang ya belajar tahu gimana cara menyayangi gitu kan, dan belajar untuk tahu menyayangi diri sendiri ini seperti apa ya, kayak gitu. Lalu ada yang namanya prism ya. Ini adalah prisma ya. Jadi kalau misalkan prisma itu dia kan memantulkan cahaya ya, cahaya itu dibengkokkan sehingga kesannya ada distorsi ya. Kesannya itu kita melihat pelangi pada warna-warna yang berbeda gitu kan. Ketika kita menginginkan sesuatu hal dan kita nggak bisa yang namanya melihat perbedaan itu menjadi satu harmoni yang luar biasa teman-teman ya, ini bakalan jadi problem gitu ya. Karena apa? Karena ketika orang menginginkan hal yang sama ya untuk dirinya dia, menginginkan versi terbaik dengan caranya dia sendiri, dan gak bisa menghargai perbedaan itu sendiri, tidak bisa menerima perbedaan itu sendiri ya, berusaha untuk menyatukan perbedaan, that nonsense, tidak mungkin bisa ya. Yang ada malah kita akan saling menyakiti. Tetapi belajar untuk menerima perbedaan dan melihat perbedaan itu sendiri ya, ternyata banyak warna itu bisa menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa bagusnya gitu ya. Dan ketika kita melihat susunan ya rainbow gitu, dia jadi kayak distorsi dan warnanya jadi rainbow, kita melihat keindahan di sana. Berbeda bukan berarti itu jelek gitu ya, berbeda bisa jadi bagus ketika kita bisa melihat dengan persepsi atau perspektif yang bagus. Nah, tergantung cara pandangnya kita nih teman-teman ya. Lalu ada juga selanjutnya ada simbol dimana kita diingetin banget gini, kita seringkali merasa menderita, disakiti dan sebagainya sama pasangan kita, right ya, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan hubungannya nggak nyenengin banget ya, kita pasti akan iya gara-gara kamu aku terluka dan bla bla, dia nyakitin aku dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman ya, bukan dia yang nyakitin kita, tetapi kita menyakiti diri kita sendiri. Kenapa kita bisa menderita ya, ada suffering itu terjadi, penderitaan itu terjadi dalam hidupnya kita karena apa? Karena kita terikat ya, terikat dengan keinginannya kita, terikat
dengan harapannya kita gitu kan, terikat dengan impian-impiannya kita sendiri gitu. Berharap boleh, punya harapan itu boleh teman-teman ya, bagus malah ya punya harapan, punya apa ya, cita-cita, punya impian, tapi jangan terikat gitu. Artinya lepaskan gitu, bahwa aku aku punya cita-cita, bahwa aku punya cowok yang kayak gini 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 gini, atau aku punya cewek yang kayak gini 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 ya, punya istri, punya suami yang seperti ini gitu kan. Tapi kalau misalkan pada kenyataannya yang kalian dapatkan ya kan, itu adalah sosok yang berbeda, ya sudah gitu ya. Jangan mengikat harapannya kalian atau syarat-syaratnya itu gitu kan, dan mencoba untuk nempelin ke pasangannya kalian masing-masing, itu yang akan membuat menderita gitu. Tapi belajar untuk menerima, melepaskan hal tersebut, itu akan membuat kalian benar-benar bisa luar biasa banget ya. Bahkan akan bisa melihat keindahan-keindahan yang mungkin nggak terlihat ya pada saat kalian nggak bisa letting go itu tadi ya. Oke. Selanjutnya nih ada satu simbol lagi sepertinya, coba kita lihat ya. Ada handshake ya di sana ya. Percaya deh teman-teman ya, hidup tuh terlalu singkat ya untuk kita. Kalau misalkan kita isi dengan perselisihan terus, nggak enakan terus, komplain terus ya, fighting terus ya sama pasangannya ya, kita kayak buang-buang waktu gitu loh teman-teman ya, buang waktu, buang energi gitu kan untuk sesuatu hal yang nggak penting gitu ya kan. Nah, kenapa sih enggak ya waktunya dipakai untuk belajar apa? Belajar untuk forgiveness ya kan, belajar untuk benar-benar yang namanya letting go, yang melepaskan dan menikmati waktu yang mungkin selama ini dipakai untuk hal-hal yang kayak aduh ya kan. Oke, yang namanya emosi dan perasaan penting gak sih? Penting gitu kan. Tapi kalau misalkan kita terlalu terlarut dalam situ, kita malah kehilangan banyak momen loh ya. Kita akan kehilangan banyak momen sama orang yang kita sayang ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan gak percaya dan sebagainya, dan kita jadi nggak damai sama dirinya kita sendiri, kita nggak merasa kedamaian, dia jalan sama seseorang, ya itu yang tersiksa siapa sih? Ya kita sendiri. Berdamai ya kan, bukan sama orang lain, tapi berdamai dengan dirinya sendiri, belajar untuk memaafkan diri sendiri. Dengan begitu secara otomatis konflik-konflik atau problem-problem yang terjadi dalam hubungan secara otomatis juga pelan-pelan akan membaik. Oke ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next video dengan cerita yang berbeda, dan semoga ceritanya jauh lebih baik dan lebih baik lagi ya teman-teman ya. Untuk apapun dan bagaimanapun hubungan yang sedang kalian jalani barengan orang yang disayang ya, pastikan tetap berbuat yang baik, berdoa yang baik ya kan, melakukan yang terbaik, segala sesuatunya mengarah ke arah yang baik. Setidaknya kalau misalkan kita masih belum bisa jadi orang baik ya teman-teman ya, kita nggak punya niat lah ya untuk nyakitin siapa-siapa. Oke, teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.